가장 손수. 가장 무서운 순간. Film asal Korea ini membuat bingung semua orang yang melihatnya, tak terkecuali kami yang ingin mengulasnya. Perlu beberapa kali menonton agar bisa memahami isi alur ceritanya. Banyak sekali orang yang sudah membuat teori tentang ending dari film ini. Namun, jika kalian tidak bosan, di akhir cerita nanti kami juga akan memberikan teori menurut pemahaman kami pribadi. Film ini menceritakan tentang seorang detektif yang tengah menyelidiki sebuah kasus kebakaran di rumah seorang guru di suatu desa. Namun, ketika dirinya sedang menyelidiki kasus tersebut, tiba-tiba dia merasakan seperti kehilangan jati diri dan tidak ada satupun orang yang bisa mengenali dirinya. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan detektif ini? Mari kita ulas alur cerita Me and Me 2020. Diperlihatkan seorang guru bernama So Hyuk yang sedang mengoreksi hasil ujian dari murid-muridnya yang sudah pulang. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang murid bernama Jin Kyu yang ingin mengambil barang miliknya yang tertinggal di dalam kelas. Saat sang guru bertanya, murid itu terlihat tidak ingin memberitahu dan hanya berkata bahwa itu adalah barang pribadinya. So Hyuk adalah seorang guru yang baru saja pindah dari kota dan tinggal bersama istrinya bernama Yi Yong. Mereka adalah pasangan bahagia dan saling melengkapi satu sama lain. Malam harinya, saat sedang makan malam, So Hyuk lantas teringat kepada ibunya yang telah meninggal. Jadi saat kecil dulu So Hyuk adalah seorang anak yang kurang baik dan tidak sempat meminta maaf kepada ibunya. Beberapa saat kemudian, istrinya memanggil So Hyuk dengan nada yang tak asing lagi untuknya. So Hyuk lantas menangis dan meminta maaf seolah-olah ibunya berada di hadapannya. Jadi istri So Hyuk ini memiliki kekuatan aneh di mana setiap malam istrinya akan dirasuki oleh arwah-arwah orang yang telah meninggal. Dan malam ini istri So Hyuk dirasuki oleh arwah ibunya sendiri. Esok harinya terlihat teman-teman So Hyuk datang ke rumah untuk merayakan rumah baru miliknya. Mereka merasa heran mengapa So Hyuk memilih tinggal di pedesaan daripada di kota. Hyung lantas menjelaskan bahwa dirinya senang dengan suasana pedesaan. Saat teman-temannya ingin menginap di rumah, So Hyuk tidak mengizinkan dengan alasan dia harus pergi keluar kota karena sudah ada janji. Di perjalanan, So Hyuk lantas berhenti dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa tujuan mereka berbeda. Namun semua itu hanyalah omong kosong dan yang sebenarnya terjadi, So Hyuk memutar balik mobilnya untuk kembali ke rumah. Sampainya di rumah, Yi Yong lantas minta maaf karena harus berbohong agar teman-teman mereka tidak menginap. Namun, So Hyuk memaklumi itu karena rahasia istrinya yang harus disembunyikan. Untuk mengisi waktu luangnya, Yi Yong lantas mengikuti kelas merajut yang dimana peminatnya begitu sangat sedikit. Kelas itu dibuka oleh seorang wanita muda bernama Lee Cho Hee yang berkata bahwa Yi Yong ini memiliki bakat karena memahami cara melaju dengan sangat cepat seperti dirasuki oleh ahli rajut. Malam harinya, Yi Yong yang masih melanjutkan merajut lantas digoda suaminya bahwa jika mereka memiliki anak perempuan, kemungkinan akan suka dengan hasil rajutannya. Selama tinggal di kota hingga pindah ke desa, mereka belum diberikan keturunan dan Yi Yong lantas melempar suaminya dengan benang rajut karena tidak ingin membahasnya. Untuk menghibur istrinya, So Hyuk lantas menari-nari dan tiba-tiba istrinya langsung dirasuki oleh arwah seorang komedian dan mereka pun lalu menari bersama. Eta terangkanlah, eta terangkanlah. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, ternyata ada seorang tetangga bernama Hagyeon yang sedang menguping dari luar rumah. Orang ini adalah ayah dari murid So Hyuk yang bernama Jin Kyu. Siang harinya saat sepeda Yi Yong rusak, Hagyeon lantas menawarkan bantuan untuk diperbaiki di kota. Dan ketika di kota, Hagyeon tidak sengaja bertemu dengan So Hyuk dan dia berkata bahwa sepeda istrinya sedang diperbaiki dan akan diantarkan malam nanti namun ditolak oleh So Hyuk. Malam harinya saat Hagyeon mengantarkan sepeda ke rumah So Hyuk, dia tidak sengaja mendengar sebuah suara aneh dari dalam rumah. Karena penasaran, dia lantas mencoba melihat lebih dekat dan masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba Yi Yong menyerangnya yang ternyata telah dirasuki oleh arwah seorang ahli bela diri. Beberapa saat kemudian, So Hyuk yang datang lantas segera menghentikan istrinya dan Hagyeon pun lari karena sangat ketakutan. So Hyuk lantas memohon kepada Hagyeon agar merahasiakan apa yang terjadi tadi kepada semua orang.
Namun esoknya, seperti manusia pada umumnya, Hagyok pun menceritakan rahasia Yiyong kepada kepala desa dan kabar itu pun akhirnya menyebar ke seluruh warga desa. Hingga suatu hari saat Sohyok datang ke perkumpulan warga, dia baru menyadari bahwa semua warga telah mengetahui rahasia dari istrinya. Karena merasa ketakutan, para warga pun memutuskan untuk membuat teralis sebagai pemisah antara Sohyok dan istrinya. Hingga di suatu malam berikutnya, Sohyok berkata kepada Hagyeon untuk membiarkannya malam ini tidur bersama istrinya di dalam teralis dan memberikan kunci teralis kepadanya. Bersama dengan itu, Hagyok mendapatkan telepon dari selingkuhannya meminta untuk bertemu. Di saat Hagyeon pergi, tiba-tiba di rumah Sohyok terjadi kebakaran hingga membuat pasangan suami istri ini meninggal karena tidak bisa menyelamatkan diri. Esok paginya saat kembali ke desa, Hagyeon dikejutkan dengan banyaknya polisi dan tenaga medis yang berada di rumah Sohyok. Ternyata semalam rumah Sohyok kebakaran ketika dirinya sedang menemui selingkuhannya. Seorang detektif bernama Hyunggo lantas memeriksa keadaan rumah dan melihat keanehan di mana ada sebuah teralis yang terkunci dari luar. Para penyidik kepolisian lalu menyimpulkan kemungkinan kebakaran itu disebabkan oleh konsleting listrik dan pemilik rumah yang terkunci dari luar meninggal karena tidak bisa keluar. Setelah kejadian kebakaran tadi, warga desa kemudian rapat dan saling menyalahkan. Mereka tidak ingin para polisi menyalahkan setelah keputusan mengurung Sohyok dan juga istrinya. Detektif Hyunggo lantas menemui kepala sekolah dan menanyakan tentang Sohyok. Apakah dia memiliki keanehan tertentu hingga rumahnya harus diteralis? Detektif Hyunggo juga bermaksud bertanya kepada murid-murid namun tidak diizinkan oleh kepala sekolah. Dalam perjalanan pulang, Hyunggo melihat dua orang yang bertengkar dan lantas memotretnya. Sampainya di apartemen, Hyunggo tidak sengaja menggores pintu mobil di sampingnya. Dia lantas menuliskan nomor teleponnya dan ditempelkan di dashboard mobil yang dia gores tadi. Masuk ke dalam rumah, Hyunggo bertemu dengan istrinya dan mereka ini memiliki dua orang anak laki-laki yang sekarang sudah tertidur. Esok paginya, Hyunggo mengambil kembali ponsel yang dia tempelkan semalam. Dia lantas kembali ke desa dan menemui Hagyeon untuk bertanya tentang Sohyok yang rumahnya terbakar. Terlihat Hagyeon merasa kesal ketika Hyunggo mengatakan bahwa dirinya bisa menjadi tersangka utama atas kebakaran kemarin. Tak hanya Hagyeon, kepala desa juga ditanyai Hyunggo tapi berusaha menutupi perbuatan dari Hagyeon. Beberapa saat kemudian, warga desa yang lain kemudian datang dan mengaku kepada Hyunggo. Para warga ini bilang bahwa yang aneh itu adalah Sohyok dan juga istrinya. Mereka terpaksa mengurung pasangan itu di rumah demi keselamatan warga desa yang lain. Kepala desa kemudian memberikan kunci rumah untuk mengunci Sohyok dan istrinya. Hyunggo lantas bertanya kembali di mana keberadaan Hagyeon saat kebakaran terjadi. Semula Hagyeon berusaha menutupi di mana dia di malam kejadian kebakaran itu. Namun, karena tidak ada pilihan lain, dia lantas berkata jujur bahwa di malam itu dia sedang menemui selingkuhannya. Saat di luar rumah, Hyunggo lantas bertemu dengan Jingkyu yang baru pulang sekolah. Jikyu di sini bertanya apa yang sedang dilakukan Hyunggo di rumahnya. Singkat cerita, saat Hyunggo kembali ke lokasi kebakaran, kepala desa mendapatkan telepon bahwa para warga sedang berkumpul untuk melakukan pertemuan. Mereka lantas bergegas untuk datang ke tempat pertemuan tersebut. Sampainya di lokasi pertemuan, Hyunggo melihat bahwa sudah banyak sekali hidangan di atas meja. Dia lantas menjelaskan bahwa polisi tidak bisa menerima apapun dari orang yang terlibat dalam kasus yang dia tangani. Tetua desa lantas berkata bahwa acara ini adalah untuk merayakan hari ulang tahunnya dan dia meminta Hyunggo untuk bergabung bersamanya. Karena merasa tidak enak, Hyunggo pun lantas menerima ajakan dari orang tua tadi. Singkat cerita, Hyunggo meminum sebuah minuman keras yang terbuat dari serat pohon pinus. Mereka semua lantas berpesta seolah-olah tidak memiliki kesalahan sebelumnya. Setelah puas berpesta, Hyunggo kemudian keluar dengan rasa mabuk namun masih tersadar. Dia lantas datang ke rumah insiden kebakaran kemarin dan terlihat berbicara sendiri. Beberapa saat kemudian Hyunggo lantas mendengar sebuah suara yang berasal dari dalam rumah. Dia kemudian masuk dan melihat Sohyok beserta istrinya masih hidup sedang tertawa bahagia. Pasangan itu lantas berkata kepada Hyunggo bahwa mereka sudah bahagia berada di sana. Hyunggo lantas mengejar mereka namun pasangan itu tiba-tiba menghilang. Karena kelelahan, Hyunggo kemudian beristirahat di sana sampai tertidur pulas.
Keesokan paginya, Yunggo yang terbangun merasa kaget karena mendapati rumah yang terbakar terlihat rapi dan tidak ada sedikit pun bekas kebakaran. Dia lantas menerima telepon dari kepala sekolah yang bertanya mengapa dia tidak datang mengajar hari ini. Masih merasa bingung, Yunggo juga mendapati bahwa dirinya sedang dikunci di dalam jeruji besi. Hakyun lantas datang dan meminta maaf karena terlambat membukakan pintu jeruji. Setelah keluar, Yunggo lantas berjalan di rumah dan terlihat begitu sangat kebingungan. Saat ingin merokok, Yunggo menemukan sari kertas yang berisi nomor ponsel miliknya kemarin. Singkat cerita, Yunggo datang ke apartemennya kemarin dan berusaha masuk, namun kode pintu ternyata telah berubah. Ternyata apartemen kemarin telah diisi orang lain dan Yunggo kemudian masuk sambil berteriak memanggil nama istrinya hingga membuat kerusuhan dan dibawa ke kantor polisi. Kepala sekolah lantas datang untuk membebaskan Yunggo dan menceramainya mengapa akhir-akhir ini sikapnya begitu sangat aneh. Terlihat Yunggo tidak memperdulikan perkataan kepala sekolah karena dirinya juga merasa bingung mengapa identitasnya berubah menjadi seorang guru. Malam hari pun datang. Saat Hagyun ingin mengunci pintu rumah, Yunggo lantas bertanya di mana keberadaan Sohyuk dan juga istrinya. Hagyun berkata bahwa dia tidak mengenalnya dan yang meminta dirinya dikurung adalah Yunggo sendiri. Keesokan harinya, saat tengah duduk sambil memikirkan masalahnya, Yunggo ditegur oleh Jin-gu untuk pergi ke sekolah karena dia adalah gurunya. Setelah berada di dalam kelas, Yunggo terlihat bingung karena dia tidak tahu bagaimana caranya mengajar. Hari itu adalah pelajaran matematika. Karena bingung, Yunggo mengubahnya dan meminta muridnya untuk berolahraga di luar kelas. Kepala sekolah yang melihat tingkah aneh Yunggo hanya terdiam dan kemudian berlalu pergi. Yunggo lantas pergi dari sekolah untuk menemui Hakyun yang sedang di kebun. Dia lantas mengajak Hakyun untuk minum dan mulai bercerita bahwa dirinya adalah seorang polisi. Hakyun kemudian memotong cerita Yunggo dan mengatakan bahwa dirinya mengalami gangguan jiwa. Namun Yunggo menjelaskan kembali bahwa yang terjadi padanya ini hanyalah mimpi dan akan terbangun jika dirinya dalam kondisi ketakutan. Tiba-tiba Yunggo mengajar Hakyun lalu membakarnya hidup-hidup dalam keadaan terikat. Malam harinya kebun itu pun hangus dimakan oleh api. Yunggo lantas mendekati mayat Hakyun, namun ternyata itu adalah mayat dari seekor binatang dan keadaan Hakyun terlihat masih sehat dan baik-baik saja. Merasa tambah bingung, Yunggo lantas pulang dan melihat-lihat dokumen yang isinya adalah sertifikat mengajar bertuliskan namanya. Yunggo lantas datang ke rumah Hakyun dan mengatakan bahwa dia tadi telah membunuhnya, namun mengapa dirinya masih hidup dan baik-baik saja. Dia juga bertanya tentang identitas Hakyun yang sebenarnya. Merasa aneh, Hakyun lantas meminta Yunggo untuk menghentikan segala tingkah anehnya. Dia lantas mengajak Hakyun untuk ke dokter kejiwaan esok hari. Setelah bertemu dokter kejiwaan, kenalan Hakyun, dia lantas bercerita tentang masalahnya namun tidak memiliki titik terang. Hakyun lantas mengajak Yunggo untuk ikut di acara reunian dirinya bersama teman-temannya. Saat di meja makan, Yunggo melihat istrinya yang terlihat ceria namun tidak mengenalinya. Mereka lantas saling berbincang dan istri Yunggo lalu bercerita tentang suaminya yang seorang polisi. Yunggo terlihat kesal karena istrinya tidak mengenalinya sekarang. Dia lalu meminta istrinya untuk menuangkan minuman dengan menahan rasa tangis. Setelah acara selesai, Yunggo lantas minum-minum untuk menghilangkan rasa sedih di dalam hatinya. Namun, ingatan masa lalunya yang begitu kuat membuatnya tak kuasa menahan tangis hingga tertidur pula sampai pagi datang. Siang harinya, Yunggo meminta Hakyun untuk membongkar jeruji besi miliknya karena sudah tidak membutuhkannya. Saat pergi ke sebuah hotel, Yunggo lantas bertemu dengan seorang wanita bernama Lee Cho-hee yang merupakan guru merajut yang pernah diikuti oleh Yunggo. Mereka lantas berjalan-jalan dan ketika Yunggo membuka dompet, Cho-hee melihat sebuah kertas terjatuh yang bertulis nomor ponsel lamanya. Yunggo lantas mengatakan bahwa itu adalah ponsel lama miliknya, namun Cho-hee tidak percaya. Setelah mandi bersama di pemandian air hangat, mereka lantas makan malam bersama di rumah Yunggo. Di sini, Yunggo bertanya kepada Cho-hee mengapa dirinya belum memiliki seorang pendamping. Cho-hee lantas bercerita bahwa dirinya akan menjadi orang lain ketika malam hari datang. Yunggo yang mendengar cerita Cho-hee lantas berkata bahwa dirinya mengerti apa yang dirasakan olehnya. Karena dia juga mengalami apa yang dialami Cho-hee menjadi orang lain dan tidak ada yang mengenalinya.
Cho-hee yang mendengar cerita Yoongo lalu meneteskan air mata dan film ini pun usai dengan ending yang membingungkan. Oke, sedikit kami akan memberikan teori tentang alur cerita dari film ini. Menurut kami, So-hyuk dan Yi-young itu tidaklah ada dan semua itu hanyalah imajinasi Yoongo semata. Jadi sebenarnya yang menjadi So-hyuk dan Yi-young adalah Yoongo sendiri. Karena Yoongo mempunyai kepribadian ganda, entah itu kepribadiannya sendiri atau memang dirasuki oleh roh halus. Dan kami rasa Yoongo di suatu waktu mengetahui dengan kelainannya itu. Hingga akhirnya dia meminta Ha-kyun untuk mengurungnya di dalam rumah agar tidak mengganggu warga desa. Yoongo ini adalah seorang guru yang baru saja pindah dari kota ke desa untuk menyembunyikan kepribadiannya yang selalu berubah ketika malam datang. Dan Yoongo jugalah orang yang ikut kelas merajut di kelas yang dibuka oleh Cho-hee. Semua itu diperjelas dari perkataan Cho-hee yang berkata bahwa dulu Yoongo selalu datang di kelas merajutnya dan juga Yoongo yang menyimpan nomor ponsel lama milik Cho-hee. Kemungkinan sebelum Cho-hee pergi dulu, dia memberikan nomor itu kepada Yoongo berharap akan menghubungi dirinya. Untuk warga desa, kemungkinan mereka mengetahui tentang kepribadian Yoongo yang selalu berubah di setiap malam hari. Namun, karena mereka sayang dengan guru Yoongo, mereka lantas menyembunyikannya agar guru Yoongo tidak pergi dari desa. Sampai akhirnya Yoongo terjebak dengan kepribadian seorang polisi dan seolah-olah itu adalah kepribadian aslinya. Demikianlah sedikit teori yang bisa kami sampaikan, semoga kalian tidak bingung lagi mengenai film ini. Namun, jika kalian mempunyai teori lain, kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 7,5/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.